Oh baik teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Di video kali ini kita akan membahas tentang SMS yang masuk mengenai pinjaman online teman-teman semuanya. Biasanya itu kita akan mendapatkan notifikasi pinjaman online melalui SMS teman-teman semuanya, dikirimkan link teman-teman semuanya ya. Dan setelah login kita akan masuk ke sebuah situs web yang aplikasi pinjaman online seperti ini teman-teman semuanya ya. Dan ya dari ciri-cirinya saja kita sudah tahu teman-teman semuanya, untuk aplikasi tersebut adalah SMS tersebut berasal dari pihak aplikasi pinjaman online ilegal teman-teman semuanya, seperti yang ada di layar ini teman-teman semuanya. Kita bisa lihat sendiri ini aplikasi pinjaman online Maskas ya. Di sini saya belum pernah tahu ada aplikasi namanya Maskas teman-teman semuanya. Yang pasti sudah jelas dan sudah pasti ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal ya. Di sini kita bisa lihat untuk jumlah maksimum pinjaman 8 juta dengan jangka waktu pinjaman itu yang 90 sampai dengan 120 hari atau 3 sampai dengan 4 bulan dengan biaya bunga itu di 1,33% per bulan. Ini sudah pasti salah teman-teman semuanya. Karena yang kita tahu semuanya teman-teman semuanya, untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu hanya memberikan limit sangat-sangat sedikit, sangat-sangat kecil teman-teman semuanya. Walaupun di ACC dengan jumlah limit yang besar, itu potongannya pasti banyak teman-teman semuanya. Contoh, kita pinjam 400 ribu, 600 ribu, itu yang cair itu teman-teman semuanya hanya di 400 ribuan saja, dengan tenor hanya 7 hari teman-teman semuanya. Dan saya yakin aplikasi Maskas ini kurang lebih sistemnya seperti itu teman-teman semuanya. Apalagi ini bukan aplikasi pinjaman online resmi OJK, pasti mereka akan meminta untuk mengakses informasi pribadi yang ada di HP kita teman-teman semuanya, seperti KTP, untuk pendaftaran ya teman-teman semuanya, verifikasi wajah, foto selfie, kontak darurat, dan lain-lain teman-teman semuanya. Dan biasanya juga mereka ingin mengakses data-data sensitif yang ada di HP kita, seperti meminta akses untuk log panggilan, kemudian juga kontak yang ada di HP kita, galeri, kamera, lokasi. Nah itu mereka meminta akses, dan pastinya mereka akan menyadap atau mengambil data-data pribadi kita, dan pastinya kita tidak tahu, dan saya rasa sudah pasti akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjaman online ilegal teman-teman semuanya. Dan itu adalah bahayanya jika kita mau mengajukan pinjaman di aplikasi ilegal seperti ini ya. Karena kita tahu untuk aplikasi pinjol resmi OJK itu biasanya diatur otoritas jasa keuangan, di mana mereka tidak boleh mengakses hal-hal sensitif seperti itu. Dan kalian sudah tahu sendiri lah ya untuk perbedaannya. Dan pinjaman resmi juga tidak diperbolehkan untuk mengakses hal-hal sensitif seperti yang dimintai akses oleh pihak aplikasi legal seperti ini teman-teman semuanya, seperti itu. Ya biasanya kalau kalian pinjam di aplikasi pinjol ilegal seperti ini di ACC dalam jumlah yang besar, contohnya 2.400.000, dan pengalaman saya itu pernah melihat teman saya mengajukan pinjaman di pinjol ilegal seperti itu, mengajukan 2.400.000 dan yang cair hanya 1.500.000 rupiah, dan tenornya itu sekitar 7 hari saja. Dan kalian harus ketahui untuk pinjol ilegal itu melakukan penagihan secara agresif ya. Mulai dari teror di WA dan diancam disebar data teman-teman semuanya ya. Dan itu sudah mulai menagih secara brutal itu setelah 4 hari setelah uang tersebut masuk rekening teman-teman semuanya. Nah jadi kalian harus pikirkan hal tersebut ya. Pasti kita akan merasa sangat-sangat terganggu. Dan kalian, keputusan ada di tangan kalian teman-teman semuanya. Jika kalian mendapatkan SMS link pinjaman online, kalian mau mengajukan atau tidak itu tergantung dari kalian. Tapi di sini saya telah mencoba untuk menjelaskan resikonya teman-teman semuanya. Nah jadi saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.